Oke, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Kali ini gue akan share tentang mindset jangan mengejar wanita. Mungkin kalian itu bingung ya, maksud dari jangan mengejar wanita itu seperti apa sih gitu. Gue juga sering banget lihat video-video di YouTube. Gue sering nonton juga. Ada orang yang bikin konten jangan mengejar wanita, tapi isinya itu cuman kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya itu malah menjurus kepada mengejar wanita. Kadang juga jangan mengejar wanita itu diartikan sebagai nggak peduli sama wanita, kadang-kadang juga diartikan sebagai nggak peduli terhadap alam sekitar atau istilahnya nggak bersosialisasi gitu. Dan menurut gue konsep seperti itu kurang tepat, bukan salah ya, tapi kurang tepat. Dan di sini gue akan share tentang jangan mengejar wanita versi gue. Jadi jangan mengejar wanita ini maksudnya adalah seperti apa? Gue akan langsung fokus kepada teknik ataupun contohnya biar kalian itu nggak bingung. Jangan mengejar wanita itu sebenarnya maksudnya adalah lo itu fokus sama diri lo sendiri. Yang pertama yaitu hindari cewek yang cuek. Ketika lo ketemu sama cewek yang cuek, itu lo harus hindari aja. Cuek ini dalam artian ketika lo ajak kenalan dia nggak mau ataupun dia itu istilahnya malu-malu atau istilahnya dia jutek dan lain sebagainya, lo tinggalin aja. Karena ketika lo ngurusin cewek cuek, artinya lo akan ngejar dia. Kenapa? Karena dia cuek, akhirnya lo puji dia, lo basa-basi sama dia sampai akhirnya dia itu mau ngomong. Dan itu menurut gue adalah lo ngejar dia. Dan jangan sampai lo itu ketemu sama cewek cuek terus karena lo tertantang untuk menaklukkannya dia, terus akhirnya lo basa-basi dan lain sebagainya. Menurut gue itu nggak worth it sama sekali. Ketika lo ketemu cewek cuek, hindari aja atau skip. Yang kedua, yaitu hindari cewek yang banyak ngatur. Ketika lo ketemu cewek atau ketika lo ketemu pasangan yang banyak ngatur, menurut gue itu adalah hal yang istilahnya bikin capek dan bikin lelah. Kenapa? Karena kalau dikit-dikit diatur, lo sebagai seorang laki-laki yang egonya itu tinggi banget, lo akan merasa terusik dan lo akan merasa nggak tenang. Dan menurut gue, ketika lo masih tetap mempertahankan cewek yang seperti ini, lo tuh ujung-ujungnya akan capek sendiri. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu, terus maunya apa? Akhirnya ya lo lama-lama akan capek dan jenuh sendiri, bro. Makanya ketika lo pacaran dan lo ngerasa cewek lo itu ternyata terlalu banyak ngatur-ngatur, menurut gue lebih baik lepasin aja, sedekahkan ke orang lain. Yang ketiga adalah kalau cewek itu nggak suka, jangan dipaksa. Dan ini banyak banget kejadian yang terjadi di masyarakat kita lah. Ketika lo kenalan sama cewek, terus lo ngechat dia dan responnya itu cuek, balesnya singkat-singkat, kadang dibales, kadang enggak. Kalaupun dibales itu dibalesnya lama. Itu kan sebenarnya adalah sebuah tanda di mana cewek itu nggak tertarik sama lo. Tapi lo tuh ngerasa ketika direspon sama cewek, lo ngerasa tertantang untuk menaklukkan si cewek tersebut. Dan menurut gue ini adalah hal yang salah. Dan menurut gue ini tuh udah jadi budaya di Indonesia di mana cowok itu harus ngejar-ngejar cewek. Ketika ceweknya respon dikit, kita tertantang untuk menaklukkan si cewek tersebut. Akhirnya kita tetap telepon, kita tetap perhatian dan lain sebagainya. Padahal cewek ini kan udah gak tertarik. Lo tuh semakin cewek gak tertarik, malah lo semakin tertantang untuk menaklukkannya. Kayak lo harus antar jemput, terus kasih hadiah, kasih ini itu dan lain sebagainya. Dan lo juga masih beralasan, lah kan ceweknya juga respon bro. Lah kan kita juga tahu bro, responnya tuh kan sebenarnya jelek. Tapi dia mau loh diantar jemput. Ya siapa sih yang gak mau diantar jemput? Pertanyaannya itu bukan itu. Esensinya adalah cewek itu sebenarnya nggak tertarik sama lo, tapi karena lo kasih hal-hal yang bermanfaat, akhirnya dia itu ya mau-mau aja sama lo. Cewek itu bisa cinta sama lo bukan karena karakter lo, bukan karena elonya memang menarik, tapi karena lo itu banyak berjuang. Akhirnya si cewek itu tuh luluh sama lo. Jadi cewek itu luluh bukan karena karakter lo, bukan karena elonya keren, tapi cewek itu luluh karena perjuangan lo. Jadi kan ini sebenarnya kan sama aja lo itu maksa cewek biar dia itu suka sama lo. Dan ini faktanya ya. Faktanya ketika banyak orang berjuang di awal sampai akhirnya ketika cewek itu jadi pacaran sama dia, setelah itu
Si cowok akan males-malesan antar jemput, si cowok tuh akan males-malesan kasih hadiah, ini itu dan lain sebagainya. Dan ini kejadian di masyarakat kita. Lo bisa lihat lah orang-orang di sekitar lo yang udah nikah, apakah mereka mesra? Apakah mereka masih sering pelukan? Apakah mereka itu masih sering bilang sayang, I love you dan lain sebagainya? Lo bisa lihat sendiri, lo bisa cek sendiri. Kalau lo masih nggak percaya, lo bisa searching di Google, lo cari jurnal-jurnalnya, itu banyak banget bertebaran di internet. Hal itu bisa terjadi kenapa? Ya karena kita memaksa cewek untuk cinta sama kita dengan perjuangan kita. Apakah itu salah? Ya itu nggak salah. Cuman apakah itu salah? Ya menurut gue itu tergantung preferensi masing-masing. Kalau lo bilang itu benar ya silahkan. Tapi kalau menurut gue lebih suka cewek itu cinta sama gue karena karakter gue, karena gue itu keren. Jadi gue gak perlu usaha banyak-banyak, dia udah cinta sama gue, dia udah tertarik sama gue, karena memang dari awal dia udah tertarik. Jadi gue gak perlu nunjukin apa-apa, karena dia udah tertarik sama gue, karena dia udah cinta sama gue. Itulah yang menurut gue itu, gue bilang itu cinta murni, bukan cinta yang dipaksakan karena perjuangan. Ketika cewek itu cinta sama kita, ketika kita juga cinta sama cewek tersebut, itu namanya bukan perjuangan lagi. Ketika kita antar jemput itu bukan perjuangan lagi namanya, tapi itulah cinta, itu bukti cinta, bukan perjuangan. Lo ngerti gak bedanya? Ketika ada cewek cinta sama gue dan gue cinta sama cewek itu, gak ada fake, gak ada yang ngemis-ngemis minta cinta, gak ada yang berharap dia cinta balik karena dia udah cinta. Kalau kita saling mencintai, apa yang kita lakukan itu adalah cinta yang kita wujudkan atau cinta yang termanifestasi dalam sebuah tindakan. Tapi kalau cewek itu awalnya gak cinta sama lo dan lo berjuang, itu kan artinya lo berharap perjuangan lo itu bisa jadi dia itu cinta sama lo. Bedanya adalah ini cinta murni dan cinta yang dipaksakan. Yang keempat adalah hindari cewek yang beda kelas atau terlalu jauh. Kalau lo nyari cewek, usahakan itu beda kelasnya jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh itu bisa kacau banget. Kenapa? Karena ada beberapa cewek itu yang gak mau beda agama, gak mau beda budaya, gak mau beda adat dan lain sebagainya. Itu adalah hak cewek dan itu juga hak lo. Tapi kalau saran gue, hindari hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau lo tetap ngotot, lo akan capek sendiri. Gak direstui orang tua itu sakitnya bukan main, bro. Jadi kata kunci jangan mengejar wanita adalah, kata kuncinya seperti ini. Ketika lo itu merasa, kok aku gak dapat apa-apa ya, kok aku capek ya, kok aku gak dibales ya kebaikan aku sama si cewek tersebut. Kalau udah muncul kata-kata itu di dalam hati lo, itu artinya lo udah ngejar cewek. Ketika lo bilang aku capek, aku lelah, kok si cewek itu tuh gak respon-responnya, itu artinya lo sedang berada dalam kondisi lo ngejar cewek. Dan itu adalah kata kuncinya. Jadi jangan mengejar cewek itu adalah mindset dimana yang pertama, lo harus menghindari cewek yang cuek. Yang kedua, lo harus hindari cewek yang banyak ngatur. Yang ketiga, jangan pernah memaksa cewek cinta sama lo dengan perjuangan lo. Dan yang keempat adalah hindari cewek yang beda kelas, beda agama, beda adat, beda budaya dan lain sebagainya. Intinya ketika lo itu gak melakukan hal-hal tersebut, lo itu gak ngejar cewek, otomatis lo akan fokus sama diri lo sendiri. Ketika lo udah fokus sama diri lo sendiri, lo kan gak mungkin juga harus ngejar-ngejar cewek. Maka dari itu gue bilang, kalau lo gak pengen ngejar cewek, lo harus lakuin apa yang gue omongin ini. Dan efeknya adalah ketika lo gak ngejar cewek, lo akan fokus sama diri lo sendiri, fokus sama tujuan hidup lo, fokus sama target lo sendiri. Dan disitulah cewek akan cinta sama lo. Kenapa? Karena diri lo itu menarik. Lo itu menarik karena lo punya karakter yang cadas. Lo punya karakter yang berprinsip, bermoral, dan bereksistensi. Dan disitulah nanti akan muncul yang namanya karisma. Sekian dan terima kasih. Kalau lo nggak setuju dengan pendapat gue, nggak masalah. Oke, sekian dan terima kasih. Gue tunggu kesuksesan kalian. Semangat bro.